Firman Allah sudah tidak murni. Masih tidak firman Allah disampaikan secara murni di gereja. Atau khotbah seperti jual obat. Tidak bisa. Firman itu murni. Yohanes pengkhotbah yang murni. Tidak ada kompromi-kompromi. Tidak ada jaga-jaga perasaan. Pengkhotbah yang murni punya prinsip, aku lebih jaga perasaan Tuhan Allah daripada perasaan manusia. Galatia 1 ayat 10 mengingatkan, kalau ada hamba Tuhan lebih jaga perasaan manusia daripada perasaan Allah. Dengar baik, sesungguhnya dia bukan hamba Yesus, bukan penipu itu orang. Perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Amin. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang yang tidak murni hatinya, dia copot ayat tapi tidak murni. Saya ini pengkhotbah hafal ayat dan saya orang karismatik, bisa tidak? Orang datang doa kepada saya tutup mata, Tuhan ada bicara. Padahal ayatnya memang saya hafal. Bisa tidak? Bisa, penipu itu. Bisa tidak orang sebanyak ini tiba-tiba saya bilang, roh berbicara kepada saya. Ada ibu-ibu di sini yang sakit hati. Begini banyak ibu, masa nggak ada yang sakit hati? Omong kosong lah. Lalu yang sakit hatinya nangis. Pas banget, pas banget. Enggak, itu saya hanya main psikologi aja. Tebak-tebak gambar. Saya ngelihat sekarang banyak gereja nggak murni. Orang sebanyak ini bisa nggak? Saya bisa melakukan itu. Tapi saya takut Tuhan Allah. Bisa nggak orang kayak begini? Di sini Tuhan bicara, ada engkau yang punya masalah ekonomi. Pasti ada lah. Orang sebanyak ini nggak masalah ekonomi, tinggal di Surabaya. Pasti ada masalah ekonomi. Lalu saudara yang masalah ekonomi juga bilang, pas banget. Harusnya tak usah pakai begitu. Khotbah aja. Bagi yang punya masalah ekonomi, jangan takut. Ya toh? Baru kita kutip ayat. Jadi jelas, jangan mendramatisir seolah-olah sesuatu yang roh banget, penipu. Sorry to say. Saya karismatik, saya bisa main kayak begitu. Bisa banget. Orang saya hafal ayat, khotbah gak usah pakai teks. Bisa banget. Tapi saya tidak mau. Karena itu namanya penipu dari mimbar. Itu bangun gereja bukan cari jiwa. Bangun gereja sebagai bisnis. Hari-hari ini banyak kayak gitu. Mainannya kayak gitu. Cek, kenapa kau buat begitu? Kamu tidak takut kan nubuatan tentang nabi-nabi palsu? Yang penglihatannya penglihatan bohong. Nubuat tapi tidak terjadi. Penglihatannya rekaan hati sendiri kata Yeremia. Nubuatnya meleset. Katanya begini, tahu-tahu nggak kejadian. Itu tanda nabi palsu loh. Saudara kalau mau tahu nabi palsu, dari situ tandanya. Pernah baca tidak Ulangan pasal 18, mulai ayat 20. Dari zaman itu sampai zaman sekarang hukum ini berlaku. Mau tahu hamba Tuhan itu nubuatnya asli atau palsu? Cek aja, kejadian nggak? Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lalu kita bilang kayak begini kan di ayatnya yang ke-21. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Iya, jika sekiranya kamu berkata, dari mana kita bisa tahu bahwa itu tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 baca sama-sama, ini jawabannya 1, 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan apa? Perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka apa? Itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Penipu itu. Nubuat aja, jangan karang-karang loh. Saya bukan melayani cuma di gereja saya. Saya cinta GBI Gosen. Saya cinta gereja-gereja lain. Karena saya tahu siapa pemilik sebenarnya gereja-gereja. Tuhan Yesus. Jadi kalau hamba Kristus ngomong murni. Walaupun murni itu tidak enak. Kadang-kadang tidak disukai. Murni itu tidak enak. Kadang-kadang dipenjara. Kayak Yohanes Pembaptis. Kalau yang gak murni enak. Enak. Kita main lawak aja 1 jam di sini. Saya jago lucu loh. Bisa. Tapi lucu itu tidak dosa sepanjang pas.
Ini jam begini, ini lihat sudah ada yang gerakan mau tidur. Ini harus sedikit lucu. Karena ada yang sudah tarik-tarik badan mencurigakan ya. Ini tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Jadi lucu sedikit, bangun. Lalu dimarah-marahin. Mau tidur lagi, lucu lagi, bangun. Tapi ada tuh yang bisa khotbah 1 jam. Dia main lawaknya 50 menit. Ini bahaya banget. Lebih baik saudara nonton Lapor Pak atau nonton Sule, nonton Andre Taulani. Kalau datang khotbah hanya cari humor. Tuhan punya selera humor kok, saya percaya. Tapi jangan sampai humor atau komedi mengganggu kemurnian firman dari mimbar-mimbar. Amin Bapak Ibu terkasih. Beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan. Iya, saya kalau dapat kesempatan khotbah di sini, setiap ibadah saya khotbah dengan tema yang berbeda-beda, ya. Supaya orang di sosial media jangan lihat satu khotbah begitu kan. Mereka bisa ikuti yang beda-beda. Nah, Bapak Ibu terkasih, menarik bahwa dari pembacaan kita ini kita akan menyoroti satu tema yang sangat menarik dan sangat penting. Bahkan tema ini lebih penting dari sekedar goncangan gempa bumi yang kemarin kita alami atau hari Jumat ya. Itu goncangannya terasa di Jawa Timur, Surabaya, Tuban dan sekitarnya. Bahkan sampai ke Kalimantan, bahkan mungkin sampai ke Semarang dan lain sebagainya. Itu bagi saya itu luar biasa. Apalagi saya tinggal di NTT dan sudah pernah mengalami gempa sebenarnya dengan kekuatan yang sama, kurang lebih 6,5, 6, sekian, bahkan mungkin ada yang lebih ya. Tetapi hanya bedanya kemarin adalah gempa pertama saya lagi khotbah di gereja ini. Itu yang 6,1 tuh. Ya kan? Tapi puji Tuhan, saya lihat jemaat Goshen semua tidak ada yang lari. Kelihatannya semua sudah siap mati ya bagi Kristus. Keren banget itu. Tapi gempa kedua, oh haleluya. Saya posisi di apartemen lantai 11. Itu rasanya beda saudara-saudara. Sungguh mati itu beda. Bayangkan lantai 11. Saya dan istri langsung berdoa. Saya kan lagi istirahat karena selesai khotbah di sini saya harus memberi kuliah umum di salah satu sekolah teologi di kota ini. Saya harus memberi kuliah umum seputaran apologetika atau pembelaan iman. Jadi sudah dijadwalkan itu jam 6 kita harus kuliah di daerah Nginden. Ya. Tetapi karena goncangannya sekitar jam 4 kurang, maka dari pihak manajemen apartemen Edu City, ya kan, itu bilang semua harus turun dan tidak boleh masuk lagi. Kita belum mandi, belum ngapa-ngapain, tapi itu luar biasa. Tapi hari ini saudara-saudara berdasarkan Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6, saya mau bicara di bawah tema kegoncangan iman. Kalau yang kemarin itu goncangan alam, gempa bumi. Tapi ada satu goncangan yang menurut saya ini juga serius saudara-saudara. Bahkan lebih mengerikan dari sekedar gempa bumi, yaitu goncangan iman. Kalau saya bicara tentang goncangan iman, memang sorotan khususnya adalah kepada orang-orang yang sudah beragama Kristen. Orang-orang yang sudah melayani. Orang-orang yang di KTP-nya Kristen. Lalu dia terdaftar sebagai anggota gereja lokal tertentu. Misalnya di GBI Goshen atau gereja yang lain. Saya tidak ngerti lagi kalau ada orang dia terdaftar di 3 gereja. Itu harus bertobat itu ya. Apalagi kota Surabaya ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Gereja terlalu banyak. Pendeta-pendeta terkenal terlalu banyak di kota Surabaya. Jadi kadang-kadang itu kayak magnet yang menyedot orang. Ya. Menurut saya kita tetap menghargai semua gereja. Tapi kita harus tertanam di gereja lokal. Kita harus jelas terdaftar di mana. Amin. Mengabdi di mana. Melayani di mana.
Jangan sampai kita kayak ya GPPS. Gereja Putar-Putar Surabaya. Bukan GPPS yang Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, bukan. Maksud saya Gereja Putar Surabaya. Sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sini, sebentar di sana. Kalau sekedar berkunjung menurut saya tidak terlalu soal. Bagi saya loh ya pribadi, karena saya gembala sidang dan saya tidak terlalu masalah. Tetapi bagaimanapun kita harus berakar dan penuh tanggung jawab. Kalau sekedar berkunjung, misalnya gereja lain undang jemaat di sini Natalan di gereja mereka. Menurut saya boleh aja ya. Tapi jangan timbul tenggelam tidak jelas, bagian mati, pas meninggal gereja pada rebutan jenazah. Oh dia jemaat kita loh, dia di kita, nah dia juga di kita. Ya udah kita mutilasi aja bagi 3. Lu kubur kepala sama tangan kanan, ya. Kaki kiri sama kaki kanan kami, yang tangan kanan kaki kiri saya, yang sisa gereja lain yang kubur, begitu. Kan jadi tidak enak juga ya. Nah tetapi saudara-saudara, bagaimanapun tema yang mau saya seberangkan kepada jemaat pada saat ini seputaran kegoncangan iman, ini tema yang luar biasa. Ada banyak peristiwa tentang kegoncangan iman. Misalnya kegoncangan iman Simon Petrus lah, iya kan? Saudara pernah ingat bagaimana Simon Petrus begitu yakin, begitu percaya diri, overconfidence, saudara-saudara, ketika Yesus berkata nanti gembala akan ditangkap dan domba akan dicerai-beraikan. Tapi Petrus berkata yang lain boleh goncang imannya, tapi saya tidak. Saya rela mati dengan engkau, saya rela masuk penjara. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus malam ini juga sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali. Engkau menyangkal aku 3 kali. Nah ini mantap. Kadang-kadang kita pikir 3 kali, 2 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah ini jemaat enak nih, jemaat berpikir. Ada yang bilang, kayaknya enggak. Ya kita lihat dulu ayatnya ya. Oke, Markus 14, 29 dahulu. Perhatikan data pembandingnya. Kata Petrus kepadanya. Yep. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Wih, luar biasa. Terus? Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Deal ya, aman ya. Supaya jangan ada yang bilang, oh kayaknya salah enggak, ini ada ayatnya ya. Saya paling suka khotbah dipenuhi ayat. Ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi orang kalau dasarnya imannya dibangun bukan karena Roh Kudus, tetapi hanya semangat sesaat. Kelihatan beriman, padahal ini semangat sesaat. Dia akan menganggap bahwa dia lebih bijak, dia lebih tahu. Hamba Tuhan berkhotbah, gembala bimbing, pendeta nasihatin, dia bilang, oh enggak, saya lebih tahu. Pak pendeta tidak tahu apa-apa. Hamba Tuhan tidak tahu apa-apa. Orang hidup-hidup saya kok. Kurang lebih kayak gitu. Bahkan Yesus sekalipun Petrus anggap dia lebih tahu dari Yesus. Bayangkan ini pengkhotbah di atas segala pengkhotbah loh ya. Tuhan Yesus, saya tidak tahu sudah berapa banyak pengkhotbah yang datang di Goshen dan akan diundang di Goshen. Tapi tetap tidak ada pembicara sehebat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan. Dia pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Tapi Yesus yang adalah pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Yang sumber semua firman. Bilang sama Petrus, Petrus, di saat engkau bersemangat ini dengar. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Kalau saudara jadi Petrus, langsung dikhotbahi sama Yesus. Udah nangis-nangis kali kita ya. Tersungkur sambil berkata, Tuhan hamba salah. Petrus enggak, semakin menjadi-jadi. 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, bayangkan. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Iya, saudara-saudara. Bayangkan, dia lebih sungguh-sungguh seolah-olah Tuhan salah. Masa saya menyangkal? Enggak. Tahu-tahu
Scooby-Doo. Tahu Scooby-Doo? Lari semua. Lompat ayat 50. Langsung ke ayat 50 dari Markus 14. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini bukan iman. Semangat sesaat. Saya ini orang karismatik tulen, makanya ada di gereja-gereja kayak Gosen begini, yang pemusiknya canggih, penyanyinya canggih, tak terhindarkan lompat kita. Tapi pastikan itu lompat dengan iman, bukan lompat-lompat semangat sesaat. Lompat-lompat di gereja, pas ada sesuatu yang berurusan dengan iman, lalu mengalami goncangan-goncangan, lari tinggalkan pelayanan, lupa komitmen, lupa janji, padahal pernah janji sampai nangis-nangis, tahu-tahu hilang dari peredaran. Saudara-saudara, ini wajib diperhatikan. Nah, menarik saudara-saudara, inilah seputaran kegoncangan iman. Dan hari ini fokus kembali kepada teks yang kita mau bahas, yaitu Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan belajar yang pertama adalah di teks itu siapa yang mengalami kegoncangan. Ternyata saudara-saudara, yang mengalami kegoncangan di situ Yohanes Pembaptis. Saudara bayangkan ini bukan hamba Tuhan main-main. Ini kelas berat. Perhatikan dulu ayat 2 dan seterusnya, bahwa ini memang benar-benar Yohanes Pembaptis. Perhatikan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Amin. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Sampai di situ. Ini Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Kenapa Yohanes masuk penjara? Sudah pasti dia seorang pengkhotbah yang tidak pernah kompromi. Ini gara-gara dia tegur pejabat. Herodes selingkuh, rampas istri orang. Istri saudaranya Filipus, istrinya nama Herodias, dirampas sama Herodes yang ini. Herodes itu bukan nama pribadi Bapak Ibu ya, itu jabatan. Ada Herodes Agung, ada Herodes Filipus, ada Antipas, ada Arkeolaus, dan itu beda-beda. Jadi Herodes itu bukan nama pribadi. Kayak Firaun, itu juga bukan nama pribadi. Firaun zaman Yusuf beda sama Firaun zaman Musa. Kayak gitu ya. Lalu ada nama Abimelek, itu juga nama gelar di negara-negara masing-masing ya. Nama pribadinya ada. Nah, saudara, menarik bahwa Yohanes masuk penjara karena khotbah, karena tegas, karena tidak kompromi. Dia menyampaikan firman Allah yang murni. Karena memang firman Allah itu murni, tidak bisa ditoleransi. Dalam Amsal pasal 30 ayatnya yang kelima, ayat itu bilang firman itu murni, saudara-saudara. Perhatikan ini ayat. Semua firman Allah adalah murni. Ya. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Iya, saya ngomong murni ini karena begini. Banyak pengkhotbah tidak khotbah dengan kemurnian lagi. Firman Allah sudah tidak murni. Masih tidak firman Allah disampaikan secara murni di gereja. Atau khotbah seperti jual obat. Tidak bisa. Firman itu murni. Yohanes pengkhotbah yang murni. Tidak ada kompromi-kompromi. Tidak ada jaga-jaga perasaan. Pengkhotbah yang murni punya prinsip. Aku lebih jaga perasaan Tuhan Allah daripada perasaan manusia. Galatia 1 ayat 10 mengingatkan. Kalau ada hamba Tuhan lebih jaga perasaan manusia daripada perasaan Allah. Dengar baik. Sesungguhnya dia bukan hamba Yesus. Bukan, penipu itu orang. Perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Yap. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Amin. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang yang tidak murni hatinya, dia copot ayat tapi tidak murni. Saya ini pengkhotbah hafal ayat dan saya orang karismatik, bisa tidak? Orang datang doa kepada saya tutup mata. Tuhan ada bicara. Padahal ayatnya memang saya hafal. Bisa tidak? Bisa, penipu itu. Bisa tidak orang sebanyak ini tiba-tiba saya bilang,
roh berbicara kepada saya. Ada ibu-ibu di sini yang sakit hati. Begini banyak ibu, masa nggak ada yang sakit hati? Omong kosong lah. Lalu yang sakit hatinya nangis. Pas banget, pas banget. Enggak, itu saya hanya main psikologi aja. Tebak-tebak gambar. Saya ngelihat sekarang banyak gereja nggak murni. Orang sebanyak ini bisa nggak? Saya bisa melakukan itu. Tapi saya takut Tuhan Allah. Bisa nggak orang kayak begini? Di sini Tuhan bicara, ada engkau yang punya masalah ekonomi. Pasti ada lah. Orang sebanyak ini nggak masalah ekonomi, tinggal di Surabaya. Pasti ada masalah ekonomi. Lalu saudara yang masalah ekonomi juga bilang, pas banget. Harusnya tak usah pakai begitu. Khotbah aja. Bagi yang punya masalah ekonomi, jangan takut. Ya toh? Baru kita kutip ayat. Jadi jelas, jangan mendramatisir seolah-olah sesuatu yang roh banget, penipu. Sorry to say. Saya karismatik, saya bisa main kayak begitu. Bisa banget. Orang saya hafal ayat, khotbah gak usah pakai teks. Bisa banget. Tapi saya tidak mau. Karena itu namanya penipu dari mimbar. Itu bangun gereja bukan cari jiwa. Bangun gereja sebagai bisnis. Hari-hari ini banyak kayak gitu. Mainannya kayak gitu. Cek, kenapa kau buat begitu? Kamu tidak takut kan nubuatan tentang nabi-nabi palsu? Yang penglihatannya penglihatan bohong. Nubuat tapi tidak terjadi. Penglihatannya rekaan hati sendiri kata Yeremia. Nubuatnya meleset. Katanya begini, tahu-tahu nggak kejadian. Itu tanda nabi palsu loh. Saudara kalau mau tahu nabi palsu, dari situ tandanya. Pernah baca tidak Ulangan pasal 18, mulai ayat 20. Dari zaman itu sampai zaman sekarang hukum ini berlaku. Mau tahu hamba Tuhan itu nubuatnya asli atau palsu? Cek aja, kejadian enggak? Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lalu kita bilang kayak begini kan di ayatnya yang ke-21. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Iya, jika sekiranya kamu berkata, dari mana kita bisa tahu bahwa itu tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 baca sama-sama, ini jawabannya 1, 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan apa? Perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka apa? Itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Penipu itu. Nubuat aja, jangan karang-karang loh. Saya bukan melayani cuma di gereja saya. Saya cinta GBI Gosen. Saya cinta gereja-gereja lain. Karena saya tahu siapa pemilik sebenarnya gereja-gereja. Tuhan Yesus. Jadi kalau hamba Kristus ngomong murni. Walaupun murni itu tidak enak. Kadang-kadang tidak disukai. Murni itu tidak enak. Kadang-kadang dipenjara. Kayak Yohanes Pembaptis. Kalau yang gak murni enak. Enak. Kita main lawak aja 1 jam di sini. Saya jago lucu loh. Bisa. Tapi lucu itu tidak dosa sepanjang pas. Ini jam begini, ini lihat sudah ada yang gerakan mau tidur. Ini harus sedikit lucu. Karena ada yang sudah tarik-tarik badan mencurigakan ya. Ini tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Jadi lucu sedikit, bangun. Lalu dimarah-marahin. Mau tidur lagi, lucu lagi, bangun. Tapi ada tuh yang bisa khotbah 1 jam. Dia main lawaknya 50 menit. Ini bahaya banget. Lebih baik saudara nonton Lapor Pak atau nonton Sule, nonton Andre Taulani. Kalau datang khotbah hanya cari humor. Tuhan punya selera humor kok, saya percaya. Tapi jangan sampai humor atau komedi mengganggu kemurnian firman dari mimbar-mimbar. Amin Bapak Ibu terkasih. Maka dari itu kekasih Tuhan, memang tidak enak sebagai hamba Tuhan yang harus menyampaikan kemurnian. Matius 11
Ayatnya yang kedua bilang Yohanes di penjara. Di penjara karena kebenaran. Bapak Ibu yang pernah rasa penjara, saya pernah rasa ditahan 8 kali. Tapi bukan karena kebenaran, nyolong jemuran. Saya pernah di penjara ditahan karena tusuk orang. Saya backgroundnya penjahat. Kenapa jahat? Yang pertama memang dari sudut pandang manusia. Papa mama tidak bertobat. Ya, papa mama beda agama. Jadi dari agama mama kami terima, agama papa kami terima. Ada orang ajak main jalangkung di rumah kami terima. Waktu zaman Porkas dulu, Porkas SDSB, itu abang tertua dari Togel. Kan suka judi, jadi minta arwah-arwah datang kasih angka. Datanglah opa saya, kasih 4 angka. Kita pasang, salah ternyata. Emosi kita sama opa itu. Setelah kita belajar firman, ternyata kita ditipu setan. Nggak ada orang mati bisa muncul kembali ya. Saya anggap orang-orang Surabaya tolong ya, jangan percaya yang begitu-begitu ya. Asal hordeng goyang, mbah datang. Tolong adu kopi, gulanya 2, kopinya 3. Tidak ada itu. Di Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 misalnya sebagai salah satu contoh ayat. Tidak ada lagi orang mati itu datang-datang. Jadi saudara jangan percaya yang mistisisme begitu. Jangan sinkritisme. Sudah bergereja tapi percaya setan-setan kayak begitu. Perhatikan. Sebagaimana awan lenyap dan menghilang dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Terus. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak akan lagi. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Iya. Jadi makanya Indonesia. Kenapa perlu ayat-ayat begini dimunculkan. Indonesia paling doyan film horor. Wah macam-macam tuh. Beranak di kuburan. Si botak berambut gondrong. Macam-macam. Tema-temanya menjengkelkan semua. Nah, semua segala macam. Gigitan si ompong. Judul-judulnya. Tendangan si lumpuh. Iya kan. Judul-judulnya aja menjengkelkan. Tapi bioskop akan penuh kalau begitu. Makanya yang kasih kalah film horor sekarang agak lain tuh. Agak lain sudah kasih kalah. Itu pun ada unsur setannya kan rumah hantu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan percaya yang begitu-begitu. Amin. Nah memang kalau khotbah kayak serang-serang begini. Saya memang sengaja menegur. Sengaja saya. Saya tidak bilang roh tuntun saya. Pasti roh tuntun di balik itu. Tapi dari sikap hati saya memang sengaja menegur. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang masih percaya berhala-berhala. Omong di kuburan apa segala macam. Harus tegur keras. Berziarah ke kuburan tidak dosa. Sepanjang ziarahnya benar. Jangan pergi minta petunjuk kepada orang mati, mendoakan orang mati, atau minta orang mati mendoakan kita. Itu tidak boleh. Iya itu tidak boleh. Bisa nggak di kuburan kita berdoa kepada Tuhan? Ya nggak ada masalah. Di toilet juga boleh. Kan berdoanya kepada Tuhan. Tapi yang terjadi di Indonesia ini, berdoa untuk yang udah mati. Atau minta yang mati doakan kita. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Satu ayat lagi deh supaya tambah. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Ayat 5 bilang apa? Perhatikan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Jangan tanya-tanya dia. Takutnya dia balas lalu lari. Terus. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sudah lenyap. Gak usah rayakan ulang tahun orang mati juga. Masa bakal ini dia mau datang tiup. Dia tiup, kabur. Terus? Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Iya. Kita sudah beda alam. Jadi urus orang hidup. Amin. Ada orang masih hidup tidak pernah shalom, tidak pernah tegur. Pas dia mati lewat kuburannya shalom gitu di kuburan. Ya ampun, kebalik kali hidupnya.
Jadi kekasih-kekasih Allah. Nah memang kalau khotbah-khotbah begini sering dimusuhin. Saya tuh dimusuhin di kampung-kampung tertentu di Indonesia. Karena sering tegur yang begini-begini. Tapi gimana saya tidak tegur? Saya tahu itu penyebab satu daerah terkutuk. Saya tahu itu penyebab satu daerah miskin. Gara-gara berhalanya kuat. Dari 10 hukum Allah itu, hukum yang paling utama apa? Jangan ada padamu Allah lain. Itu kaitannya sama berhala. Nah, pengkhotbah kayak begini kadang-kadang jadi korban. Nah, Yohanes beda lagi di zamannya. Dia berkhotbah dengan keras. Tapi toh dia mengalami kegencangan iman. Jangan pikir ya pengkhotbah kayak saya begini lalu selalu kuat, belum tentu. Belum tentu. Kata siapa? Elia itu semangatnya luar biasa. Berteriak di depan Ahab. Firman Tuhan, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Elia versus 450 Nabi Baal. Semua Nabi Baal dibantai habis oleh Elia. Tapi ketika Isabel ancam mau bunuh dia. Dia lari ketakutan di 1 Raja-Raja 19. Sambil lari berdoa minta mati. Anda bayangkan seorang nabi yang sejarah hidupnya Allah sudah atur dia tidak alami kematian. Dia akan diangkat hidup-hidup. Tapi sebelum dia mengalami itu dia pernah punya ketakutan sampai minta mati. Berarti yang saya contohkan ini bukan hamba-hamba Tuhan kelas ringan, kelas berat. Tapi mereka pernah goncang. Mereka pernah goncang Bapak Ibu. Apalagi kita bicara Yohanes. Anda periksa Injil Lukas. Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan Elizabeth. Yohanes. Dipenuhi roh dari kandungan Elizabeth. Saya kalau tidak salah ayat ya. Kalau tidak salah ya. Lukas 2 ayat 15 kali. Sorry kalau salah. Ini Lukas 2. Lukas 1 ayat 15. Lukas 1 ayat 15, kalau salah lagi tidak usah cari lagi ya. Perhatikan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Baca ayat-ayat sebelumnya, ini Yohanes Pembaptis. Kalau bicara keunggulan Yohanes banyak banget. Dari rahim ibu sudah penuh Roh Kudus. Dia siapa? Dia suara yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dia siapa? Dia pendahulu Kristus. Dari Maliaki sampai Matius itu ada 400 tahun namanya silent years. Masa diam. Tidak ada Tuhan utus malaikat atau nabi bicara. Pembicara pertama yang Tuhan utus setelah masa diam itu adalah Yohanes Pembaptis. Serukan di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, beri dirimu dibaptis dan lain sebagainya. Keunggulan dia yang lain apa? Dia yang membaptis Yesus. Dia beriman kepada Yesus. Dia bilang, dia lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Dan ada sejumlah kelebihan lain. Tapi ayat yang kita baca menceritakan Yohanes goncang. Saudara bayangkan Yohanes dan Elia yang saya contohkan yang iman kelas berat aja bisa goncang. Apalagi yang jarang baca Alkitab. Apalagi yang ibadahnya timbul tenggelam. Apalagi yang lagi ibadah kamu main handphone. Kamu lebih rawan goncangan. Yohanes yang begitu tekun, begitu taat, begitu setia, dipenuhi Roh Kudus, goncang. Apalagi kamu yang anggap enteng hadirat Allah. Orang lagi nyembah, kamu lihat-lihat ini bunga, ini apa. Ini memang baru ada atau sudah dari dulu? Kenapa lihat lagi? Dia lihat keliling, lihat karpet. Padahal dia jemaat di sini loh. Kalau saya dan istri lihat-lihat wajar. Kami senang, bagus. Ini dia sudah 20 tahun di sini. Ibadat, tidak ikut nyembah. Lihat plafon. Lihat AC, cek freon, tukang AC. Maksud saya, fokuslah. Orang sekelas Yohanes saja goncang. Apalagi kita yang acu tak acu. Main-main. Santai-santai.
Anda lebih cepat goncang. Setan datang goncangkan kau, kau pasti selesai. Amin. Jangan ada kita, makanya saya sepanjang saya khotbah pun melihat tokoh-tokoh ini, saya bilang jangan pikir saya pun kuat. Intinya jangan ada kita yang merasa diri kuat. 1 Korintus 10 ayat 12. Ayat ini mengingatkan kita secara eksplisit, saudara-saudara. Perhatikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang pendeta ngomong, oh kalau saya aman, saya kan pelayan full timer saya. Loh. Petrus juga ngomong begitu, mental juga. Jangan sombong rohani. Di Goshen kalau ada orang sombong rohani, menganggap bahasa rohmu lebih kencang dari orang lain. hati-hati. Itu paling gampang jatuh tuh. Mereka bahasa roh segitu doang, saya improv. Saya mix, gabung GSA punya, GPDI punya, GBI punya, sama GMS. Hello. Hari gini masih ukurannya begitu. Tidak dewasa banget. Hari gini mainannya masih gitu-gitu doang. Sorry, saya mesti sampaikan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jangan rasa diri paling rohani. Orang tuh kalau tambah cinta Tuhan, tambah rendah hati. Tambah dipakai Tuhan, tambah merasa diri tidak ada apa-apa. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Amin. Orang melayani selalu datang dan berkata, aku bukan siapa-siapa. Semoga saya nggak salah ya. Biasa saya suka salah ini ayat nih di Lukas 20 ayat 17 atau Lukas 10 ayat 17 deh. Lukas 10 ayat 17. 17 ayat 10. Iya namanya pendeta. Iman aja bisa goncang, apalagi cuma ayat, bisa salah lah. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Amin. Hendaklah kamu berkata, Amin. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yes. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Jangan ada pengerja di Goshen yang bilang, kalau gua nggak jalan tuh gereja. Bertobat kamu. Sombong sekali. Kita bisa melayani aja udah anugerah. Percaya tidak, tanpa kita Tuhan bisa pakai binatang. Yang antar roti dan apa kasih Elia apa? Burung gagak. Yunus lari dari pelayanan, yang telan Yunus apa? Ikan. Bileam bikin salah, yang tegur Bileam siapa? Keledai. Kalau saudara sombong-sombong tidak mau melayani, Tuhan pakai keledai. Bayangkan yang singer keledai semua. Yang khotbah badak. Bisa tidak? Bisa. Sombong banget, kayak sok penting banget. Sorry, hamba Tuhan. Sampai dipakai, dikasih kesempatan melayani sungguh-sungguh. Tak usah ada udang di balik batu atau merasa diri paling penting. Amin. Hamba Tuhan yang benar teladani Tuhan Yesus. Di Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus bilang begini, saat murid-murid lagi berantem, siapa yang terbesar? Yakobus dan Yohanes datang lobi-lobi posisi. Lalu Tuhan tidak mau kasih, murid-murid yang lain pada marah. Kenapa pada marah? Mereka juga incar posisi itu. Kadang-kadang di gereja orang incar-incaran posisi loh. Saya di sinode saya ditawarin jadi pengurus, nggak mau saya. Saya di belakang layar aja deh. Saya tidak maniak jabatan gereja. Bahkan ada ya hamba Tuhan yang mengkritisi, sebaiknya jangan pakai istilah pejabat. Kalau istilah pejabat itu hatinya sudah mulai hati Tuhan dan hati nyonya. Padahal kita ini dididik punya hati hamba. Bukan hati bos. Bilang aja pelayan. Selesai. Ketua sinode itu apa? Ketua BBP itu apa? Pelayan. Gembala itu apa? Pelayan. Semua pelayan. Dan ketika mereka lagi berantem cari posisi, Tuhan Yesus yang teladani aku sambil berkata begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita harus seperti Kristus. Dilayani tidak, melayani yes.
Amin, Bapak Ibu terkasih. Yohanes goncang loh, padahal ini pelayan sungguh-sungguh. Jadi mungkin dari poin siapa yang tergoncang aja harusnya membuat kita periksa diri. Kalau yang hebat kayak begini bisa goncang. Apalagi kita yang ukur sendirilah, saya tidak menghakimi. Ukur sendiri kerohanian saudara. Yang kedua, kenapa dia goncang? Nah, ada banyak faktor nih. Yang pertama, posisi dia di penjara. Ya maklumlah orang ada masalah kan kadang-kadang goncang loh ya. Penjara dulu kan lebih ngeri. Ini masalahnya dia masuk penjara berurusan dengan orang nomor 1 loh. Ini bukan masuk penjara masalah dengan mertua. Bukan masuk penjara masalah dengan saudara rebutan toko. Atau rebutan sertifikat tanah di Manado. Haleluya. Karena ada suka tuh orang Kristen berantem kakak adik hanya gara-gara tanah. Padahal dia dari tanah. Ya kita ini kan dari tanah. Amin. Sesama tanah kok. Berantem gara-gara tanah. Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga miskin. Benar. Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga miskin yang tidak punya apa-apa. Jadi mau berantem apa? Tanah orang tua saya itu numpang di tuan tanah. Dan sertifikatnya pun tidak jelas. Terus kita mau bagi-bagi apa? Ada sih pohon ketapang, ya bagi itu biji ketapang. Saya kadang-kadang lihat hidup saya sedih memang. Lucu juga. Enak ya kalau orang tua kaya sebelum meninggal kumpulin anak bagi warisan. Ini orang tua tidak apa-apa, mau kumpulin bagi apa? Ya kita ngumpul bukan minta bagian, mendoakan. Papa mama saya sebelum meninggal bilang, Mel tolong ya nanti papa meninggal Mel yang kubur ya. Siap. Mama juga jadi semuanya saya yang pimpin ibadah pemakaman. Sambil hati lagi nangis hancur tapi lagi khotbah. Dan khotbahnya suruh keluarga yang lain bertobat lagi, Anda bayangkan. Ini lagi ibadah pemakaman. Bagi saya ibadah apapun itu kesempatan serukan orang bertobat. Karena khotbah tidak untuk orang mati sudah habis. Yang hidup ini. Amin. Firman kan untuk orang hidup. Bapak Ibu. Orang ada masalah memang kadang-kadang suka goncang. Tapi anak-anak Tuhan yang kenal Tuhan kita percaya. Pencobaan yang kamu alami harusnya tidak melebihi kekuatan. Tidak ada anak Tuhan sejati yang gara-gara masalah bunuh diri. Kalau ada biar dia pendeta sekalipun. Saya yakin itu Kristen palsu. Gak ada tuh masalah kerasukan setan tidak bisa. Tidak akan melebihi kekuatan. Amin. Selain di penjara, selama di penjara, Yesus tidak pernah jenguk dia. Ini masalah. Dia yang baptis Yesus, oke? Ya ada masalah toh, datang gitu loh. Yesus tidak pernah pergi. Saudara tolong baca semua kitab suci. Yohanes di penjara, Yesus menyingkir. Saudara bayangkan saudara sakit, Pak Lukas tidak datang. Amin. Atau jangan Pak Lukas lah, saya contohkan yang lain deh. Ini contoh aja. Jemaat sakit, pendeta tidak datang. Apalagi jemaatnya jemaat miskin, lalu pendeta tidak datang. Dia paling tertekan itu. Bagian jemaat kaya aja langsung. Pendeta udah muncul karena jemaatnya perpuluhannya besar. Ini harus diprioritaskan. Maksudnya kalau ada sampai gembala model begitu, menurut saya dia mesti mengalami doa pelepasan. Jemaat miskin kok lambat banget munculnya. Pas yang kaya langsung, tim persiapkan. Saya belajar, saya ini gembala kecil. Saya belajar sama istri saya bilang jangan coba-coba begitu. Makanya mau pejabat, mau pengusaha, siapa aja di gereja, tidak ada kau atur-atur gereja di situ. Semua sama rata. Semua sama rata. Coba cek ini khotbah live, nanti saya posting lagi di channel saya. Khotbah ini, jemaat bisa uji sendiri.
Orang saya dari miskin melarat, sampah Tuhan pilih melayani, kok melayani milih-milih bagaimana? Tapi Anda bayangkan kalau andai kata terjadi seperti itu, kan orang tergoncang. Yohanes sudah di penjara, tidak dikunjungi lagi. Ya wajar lah, ya kan? Dan yang berikut adalah, memang pemahaman Yohanes tentang Yesus ini kurang lengkap. Yohanes ini waktu khotbah tentang Yesus kelihatannya hanya menyoroti keadilan Yesus, kesucian Yesus, murkanya Yesus. Makanya kalau kita lihat khotbah Yohanes di Matius pasal 3, mulai ayat 8 dan seterusnya, mulai ayat 8 deh. Yohanes khotbah bilang begini. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Terus? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Iya. 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Iya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Iya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Itu Yesus. Lebih berkuasa daripadaku. Terus? Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saudara kalau lihat khotbah Yohanes tentang Yesus, kapak, tebang, api. Sekarang dia di penjara, kok dia dengar Yesus tolong orang, berbuat kasih. Maka dapat disimpulkan pemahaman Yohanes kepada Yesus kurang lengkap. Hanya mengenal Yesus dari sisi kapak, api, menghanguskan, bakar, tebang. Banyak kali kita punya pemahaman setengah-setengah tentang Tuhan. Itu yang bikin kita gampang goncang. Pikir ikut Tuhan itu selalu seperti yang Yohanes pahami. Atau sebaliknya. Ikut Tuhan selalu kasih mujizat berkat. Kasih mujizat berkat. Tidak memahami bahwa Tuhan bisa proses. Tidak memahami bahwa Tuhan kadang-kadang untuk memurnikan kita. Kan ada orang Kristen tertentu. Kalau pakai khotbah dia tidak mau bertobat. Dia mau pakai selang infus. Ulang. Kalau pakai khotbah dia tidak mau. Tapi kalau sudah selang infus, kemoterapi, bangkrut. Nah, ingatlah saudara-saudara, catat kalimat ini. Kepada orang keras, panggilannya keras. Ulang. Kepada orang keras, panggilannya keras. Orang lembut pakai khotbah begini dia udah nangis, udah bertobat dia udah. Tapi ada itu yang tidak mau, mesti Tuhan blender dia. Seperti gempa di Palu, gempa kemarin gak ada apa-apanya dibanding Palu ya. Gempa kemarin itu begini, di Palu tuh begini. Benar, likuifaksi. Kan Goshen pergi bantu, tahu waktu itu. Itu di blender orang. Kadang-kadang dengar khotbah belum mau, anggap enteng. Kau pikir kau kuat kah? Firman Allah bilang apa? Hidupmu seperti uap. Hidupmu seperti rumput. Pagi segar, siang kena matahari, sore layu. Kita ini makhluk lemah Bapak Ibu. Pernah dengar penyakit flu babi? Yang flu babi, yang mati orang. Itu babi punya flu. Kenapa kita yang mati? Sama dengan flu burung tuh, itu burung punya flu, tapi yang mati orang. Kita nih rapuh banget loh. Bahkan pendeta-pendeta yang bilang mau kasih hilang corona aja, kemana-mana masker, takut kan? Saudara-saudara, kita nih makhluk lemah. Maksud saya gini loh, pahami Tuhan dengan benar. Bisa tidak melayani tapi sakit? Bisa. Rasul Paulus khotbah tapi sakit. Sakitnya tidak sembuh lagi. Siap tidak menghadapi Tuhan yang begini? Banyak orang pemahamannya setengah-setengah. Pikir Tuhan hanya berkat, kasih, mujizat. Berkat, kasih. Bagian sakit bukan dari Allah. Memang Allah tidak bisa izinkan sakit. Bisa banget kali. Galatia 4 ayat 13. Paulus khotbah tapi sakit. Perhatikan. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Selalu lihat itu. Di bagian lain dia bilang duri dalam daging. Itu sakit.
Benny Hinn bertobat dari pengajaran bodohnya. Saya ngomong aja supaya saudara tahu. Dia pernah bilang Kristen gak boleh sakit. Tahu-tahu Benny Hinn sendiri masuk rumah sakit hampir mati. Bertobat dia. Makanya ajar jangan bodoh-bodoh. Dan saudara orang Kristen, jangan hanya karena lihat nama besar. Jangan. Kristen yang baik, siapapun pendetanya, uji khotbahnya pakai firman. Jangan dengar pendeta besar asal ngomong amin, amin. Amin apaan kalau sesat? Amin Bapak Ibu. Jemaat yang baik itu teliti. Seperti Ibrani 2 ayat 1. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Perhatikan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Makanya perlu tuh bawa catatan, catat khotbah. Ini sudah catat cuma dosa tetangga. Catat khotbah. Amin. Lihat jemaat di Berea. Dalam Kisah Para Rasul 17 mulai ayat 10 dan 11. Ini jemaat keren. Hamba Tuhan khotbah dia teliti loh. Dia periksa dulu benar nggak? Ini jemaat mantap. Jangan jemaat amin-amin saja. Karena bilang oh ini sudah terkenal di YouTube. Mau di YouTube, mau di Yatap. Bagaimana kalau dia ngawur? Perhatikan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mantap, dengar firman harus rela, tapi yang berikut juga penting. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Padahal yang khotbah siapa? Paulus. Bagi mereka mau Paulus ke siapa? Cek dulu. Paulus bukan dewa. Amin. Paulus saja perlu diteliti. Apalagi cuma melato. Teliti. Makanya kenapa saya bilang saudara tolong jangan tidur. Serius ini memang jam-jam pergumulan ya. Dan ini saya khotbah memang agak panjang, tapi tidak dipanjang-panjangin. Pokoknya udah berhenti, bukan sengaja. Karena tadi 1 dan 2 kan mesti diatur parkirannya. Habis ini kan hanya tinggal cari makan toh. Kamu tidak hidup dari roti saja. Dengar, kamu tidak hidup hanya dari capcay, puyung hai dan hai. Manusia hidup dari apa? Firman Allah. Rohaninya udah kenyang, baru cari keselamatan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ini jemaat keren, jemaat Goshen harus begini. Masalahnya saya lihat gereja ini, pendeta tamunya banyak banget. Takutnya satu ajar lain, kacau ini. Jemaat sakit perut secara rohani. Makanannya beda-beda. Ada yang bernutrisi, ada yang bawa racun, bisa aja. Who knows? Makanya teliti. Amin. Saudara mesti berpikir ke situ. Saya tidak mau khotbah untuk diundang lagi, bukan. Saya khotbah untuk kita mengerti. Soal diundang lagi atau tidak, bukan urusan saya. Tuhan Yesus yang atur jadwal saya. Kemana-mana seluruh Indonesia, seluruh dunia saya keliling, saya hantam-hantam betul. Kalau hanya cari laku, oh saya mainnya lain. Lawak. Iya kan pulang bawa amplop. Tambah-tambah lah uang listrik kan. Tapi kan masa itu yang kita prioritaskan? Kita bukan money oriented, Christ oriented, gospel oriented. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan goncang ya, mau jangan goncang, pemahaman harus komplit. Pahami kasih Allah, pahami keadilan Allah, pahami kesucian Allah, pahami murka Allah. Pahami juga bahwa ikut Tuhan tidak selamanya enak. Kadang Allah bisa proses kita dengan luar biasa. Tapi tujuannya apa? Memurnikan kita. Kalau orang punya pemahaman kuat, aman dia. Amin. Dan poin yang ketiga dan yang terakhir, karena beberapa wajah mencurigakan, maka kita akhirilah semua ini dengan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Tapi yang ketiga yang menarik adalah, ini hanya masalah karena dia di penjara, dia tidak bisa keluar. Tapi Yohanes memberi teladan luar biasa di saat goncang. Dia suruh murid-muridnya ketemu langsung Yesus. Cari kepastian dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau ada goncang, ada apapun, tolong jangan lari ke tempat yang salah.
Thomas itu lagi goncang, keluar dari persekutuan. Akhirnya yang Thomas dapat apa? Sampah. Yang tidak lari, sekalipun lagi goncang, Petrus dan kawan-kawan kan juga goncang. Tapi yang mereka dapat apa? Yesus datang 2 kali sambil berkata, damai sejahtera bagimu. Semua bisa goncang, tapi harus tetap di hadirat Allah. Semua bisa goncang, saya bisa goncang. Tapi jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan komitmen kita. Thomas tinggalkan komitmen. Orang lain tidak tinggalkan komitmen. Mereka sama-sama goncang. Tapi yang goncang tidak tinggalkan komitmen. Dapat damai sejahtera. Dapat sukacita. Dapat pemulihan. Thomas sudah goncang lagi lari keluar. Maka yang dia dapat apa? Sampah. Yang dia dapat apa? Input negatif. Makanya waktu dia kembali, murid-murid bilang begini, kami sudah lihat Yesus sudah bangkit. Saya nggak percaya. Ini contoh orang kebanyakan kemasukan sampah. Amin. Tolong ya, kalau goncang jangan lari ke lain-lain. Pertama-tama sebelum cari pendeta, bapak, ibu, suami istri, kepala keluarga, tutup rumah, tutup kamar, berlutut bersama dengan istri anak-anakmu sambil menangis di hadapan Yesus. Karena Yesus adalah tempat curhat terbaik. Pendeta kita terbatas. Dia bisa sakit, handphonenya bisa lowbat. Dia di atas pesawat, saudara mau telepon apa? Burung gagak yang jawab. Tapi maksud saya, Bapak Ibu terkasih, kapanpun kita mengalami rasa goncang-goncang, datang pada Yesus. Dia tahu keadaanmu, dia tahu keadaanku. Semua yang datang kepadanya, dia tidak akan buang Anda. Yohanes 6 ayat 37. Sama-sama baca Yohanes 6 ayat 37. Saya hafal ini ayat, cuma enaknya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Selalu datang pada dia. Dalam suka, duka, sakit, sehat. Bahkan dalam saat jatuh dalam dosa pun. Jangan lari ke lain. Karena bisa saja kita jatuh dalam dosa. Karena anak Tuhan itu pasti masih bisa lah jatuh dalam dosa. Bukan harus ya, masih bisa. Artinya kita kan dalam pergumulan nih. Musuh terbesar kita kan bukan cuma setan, tapi diri sendiri kan. Tapi Kristen itu yang asli beda sama yang palsu. Kristen palsu dan asli itu saya gambarkannya seperti ayam dan bebek. Kita akan tutup dengan ayam dan bebek. Supaya merangsang saudara makan ayam setelah ini kan, sama bebek kan. Ayam sama bebek, kalau ayam dibuang ke dalam kolam itu beda sama bebek masuk kolam. Kalau bebek masuk kolam senang dia. Menikmati, gak mau keluar dia. Masukin kepala, keluar lagi, masukin kepala, keluar lagi 3 jam. Ayam, saudara buang 1 kali di kolam, dia langsung mau keluar. Begini, Kristen itu bukan kayak bebek. Kalau bebek itu namanya live in sin, tinggal dalam dosa. Kita tuh bisa fall in sin, jatuh dalam dosa. Kalau tinggal dalam dosa itu tandanya apa? Menikmati dosa, itu aja. Melakukan dosa itu sebagai kegemaran, senang sekali. Pakai ajak-ajak lagi, sharing lagi. Ayo, keren. Tapi kalau anak Tuhan sejati, mungkin kita bisa salah. Bisa salah sama istri, tapi tidak sejahtera. Langsung cepat-cepat mau minta maaf. Maaf, gua salah. Salah sama suami, tidak sejahtera. Papa minta maaf. Amin. Salah sama mertua, tidak sejahtera. Salah sama kawan pelayanan, aduh tidak enak. Harus telepon dia, WhatsApp, ketemuan. Bro maaf banget ya, Sista maaf banget ya. Jangan senang, biar dia rasa supaya dia tahu siapa saya. Orang gila begini. Bangga banget nyakitin orang. Bangga banget nyakitin orang. Ini bebek. Kalau ayam nyentuh keluar. Amin. Oleh karena itu kalau jatuh datang pada Yesus. Dan percaya dia pulihkan kita. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan memberkati kita.
Oh haleluya, luar biasa. Mari kita berdiri sama-sama. Jemaat terkasih. Kita semua mau dipulihkan terus, amin. Datang pada Tuhan.